Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 3, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain, tahap pertumbuhan tanaman padi, karakteristik sumber daya alam, hak dan kewajiban terhadap tanaman, macam-macam karya seni teknik tempel, bagian-bagian tumbuhan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ayo kita mengenal padi lebih lanjut melalui bacaan berikut ini. Proses pertumbuhan tanaman padi yang pertama adalah biji direndam selama 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Setelah itu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya akan memanjang. Setelah itu tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Saat itulah biji padi dapat kita panen dan dapat kita ambil berasnya. Proses ini selalu berulang-ulang. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Karakteristik sumber daya alam. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai ada yang landai, tapi ada juga yang terjal. Yang kedua, daratan tinggi, yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, dataran rendah, yaitu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Sekarang kita kerjakan tugas yang pertama. Carilah lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat dan mata pencaharian penduduk yang ada di pantai dan dataran tinggi. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena dia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap harinya? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap harinya? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Perhatikan gambar proses penanaman padi sampai menjadi nasi berikut ini. Dengan begitu, kita dapat tahu perjuangan petani untuk menanam padi. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Hak dan kewajiban terhadap tanaman. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Macam-macam kreasi seni teknik tempel. Yang pertama, kolase. Kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Yang kedua, montase. Montase dibuat dari gambar yang sudah jadi.
yang bisa didapat dari majalah bekas, surat kabar, atau media lain. Gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar baru sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Yang terakhir, mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan bahan. Potongan bahan tersebut lebih kecil dari bahan kolase. Bahan yang digunakan sejenis kertas origami, kacang, biji-bijian, keramik, kaca, dan lain sebagainya. Tugas 2. Buatlah kolase dari bahan daun kering sesuai gambar kupu-kupu di buku tema 3 halaman 14. Kolase dibuat di buku gambar A3, boleh di figura. Dikumpulkan hari Jumat 17 September 2021, paling lambat pukul 11 siang. Hasil karya dikumpulkan ke sekolah, boleh secara kolektif maupun individu. Jangan lupa di kertas ditulis nama, nomor absen, dan kelas. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan secara umum ada akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.